Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim. Masih dalam kitabul Hajj, yaitu kitab haji, bab yang ke-39, yaitu bab istihbabur ramli fit tawaf wal umrah fit tawafil awal minal hajj. Itu bab yang menjelaskan tentang disunnahkannya ar-ramal. Itu ar-ramal artinya lari-lari kecil atau berjalan lebih cepat ketika tawaf dan umrah dan tawaf pertama ketika haji. Dalam bab ini disebutkan oleh Imam Muslim hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawafa bil bait at-tawaf al-awwal khabba thalathan wa masya arba'an. Wa kana yas'a bi batnil masil idza tawafa baina as-safa wal marwa wa kana Ibnu Umar yaf'alu dzalika. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika tawaf di Ka'bah, di tawaf beliau yang pertama, yaitu tawaf ketika pertama kali datang ke Mekah, khabba thalathan. Khabba, kata Imam Nawawi, artinya adalah ar-ramlu wal khabbu bimakna wahid, yaitu ar-ramal, di mana khabba atau ramla artinya berjalan lebih cepat atau berlari kecil. Thalathan, yaitu 3 kali putaran. Wa masya arba'an, kemudian berjalan di 4 putaran selanjutnya. Makana yas'a bi batnil masil idza tawafa baina safa wal marwa. Begitu juga Nabi SAW mempercepat jalannya ketika berada di lembah Masil, yaitu tempat yang lebih rendah. Kalau hari ini diberikan tanda hijau, 2 tanda hijau di Safa, di bawah Safa menuju Marwah. Itu Nabi SAW mempercepat langkahnya atau larinya ketika tawaf atau ketika melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Maka dalam hadis ini Abdullah bin Umar menamakan lari antara Safa dan Marwah disebut juga tawaf. Di sini idza tawafa baina Safa wal Marwah, ketika Nabi tawafa mengelilingi atau mendatangi Safa dan Marwah atau berjalan antara Safa dan Marwah. Karena Ibnu Umar yaf'alu dzalika, dan begitu juga Ibnu Umar melakukannya. Dalam riwayat yang lain Abdullah bin Umar mengatakan anna Rasulullah SAW kana idza tafa fil hajj wal umrah awwala ma yaqdam fa innahu yas'a thalathata atwafin bil bait thumma yamshi arba'an thumma yusalli sajdatain thumma yatufu baina Safa wal Marwah. Rasulullah SAW ketika tawaf di haji ataupun umrah, pertama kali beliau datang ke Mekah, maka beliau sa'a
ya berlari kecil 3 putaran pertama di Ka'bah. Kemudian berjalan di 4 putaran selanjutnya. Kemudian beliau salat 2 rakaat, yaitu salat sunnah tawaf. Kemudian baru setelah itu beliau melakukan sa'i atau berlari antara Safa dan Marwah, atau berjalan di Safa dan Marwah. Kemudian riwayat selanjutnya, Abdullah bin Umar mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yaqdamu Makkah idza istalama ar-rukna al-aswad awwala ma yatuf hina yaqdam yakhubbu thalathata atwafin minas sab'." Kata Abdullah bin Umar, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Makkah, maka ketika beliau menyentuh atau memegang Hajar Aswad, maka yang pertama kali beliau lakukan ketika datang, yaitu beliau melakukan romal atau lari kecil di 3 putaran pertama dari 7 putaran. Kemudian dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Umar mengatakan, "Romala Rasulullah SAW minal hajar ilal hajar, thalathan." Yaitu Rasulullah SAW melakukan romal, lari kecil atau jalan yang lebih cepat antara hajar ke hajar. Itu dari Hajar Aswad menuju Hajar Aswad. Maka riwayat-riwayat ini yang disebutkan oleh Imam Muslim, di mana riwayat yang satu dengan yang lainnya melengkapi, di mana faedah pelajaran dari hadis-hadis ini, riwayat-riwayat ini adalah bahwasanya Rasulullah SAW itu ketika pertama kali datang ke Mekah, baik ketika haji ataupun umrah, pertama kali tawaf, maka beliau melakukan namanya ar-ramal, yaitu berlari kecil atau jalan yang lebih cepat ketika 3 putaran pertama di tawaf, di mana para ulama menjelaskan kalau seandainya seorang melakukan umrah, maka dia melakukan hal tersebut di tawaf umrahnya. Atau ketika seorang melakukan ibadah haji, maka dia melakukannya ketika tawaf kudum, ya, namanya tawaf kudum. Karena sudah pernah kita sebutkan bahwasanya dalam ibadah haji ada 3 macam tawaf. Yang pertama tawaf kudum. Tawaf kudum artinya adalah tawaf ketika pertama kali datang ke Mekah. Sekaligus misalnya bagi orang yang dia berniat haji tamattu, maka dia meniatkan itu sekaligus sebagai umrah. Tawaf itu. Kemudian tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah tawaf rukun haji yang harus dilakukan, wajib hukumnya, yang kalau seorang tidak melakukan batal haji. Karena dia rukun. Kemudian yang ketiga adalah tawaf wada, tawaf perpisahan atau tawaf yang terakhir dilakukan oleh seorang yang ingin meninggalkan kota Mekah atau keluar dari Mekah. Maka ar-ramal ini atau lari kecil ini atau mempercepat jalan di 3 tawaf pertama itu dilakukan di tawaf yang pertama kali seseorang mendatangi Mekah, baik dia berniat haji ataupun umrah. Kalau dia umrah berarti di tawaf umrahnya, kalau dia haji berarti di tawaf kudumnya. Kemudian faedah dari hadis-hadis ini juga disebutkan tadi bahwasanya Nabi SAW melakukan ramal itu dari Hajar Aswad, dan memulai Nabi di sini tadi disebutkan bahwasanya Nabi memulai ketika pertama kali tawaf, memulainya dengan menyentuh Hajar Aswad. Dan nanti akan disebutkan dalam riwayat selanjutnya, yaitu Nabi mencium Hajar Aswad. Kemudian baru memulai tawaf. Maka Nabi menyentuh Hajar Aswad. Maka pertama kali seorang melakukan tawaf adalah dimulai dari Hajar Aswad. Kalau seorang mampu mencium Hajar Aswad, itu yang lebih sempurna. Kalau tidak, dia menyentuhnya dengan tangannya. Kalau tidak, dia memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Kemudian dia mulai tawaf. Maka dimulai tawaf dari Hajar Aswad, kemudian kembali ke Hajar Aswad, itu dianggap 1 putaran. Dimulai dari Hajar Aswad, kemudian kembali ke Hajar Aswad, itu 1 putaran.
Di mana 3 putaran pertama seseorang mempercepat langkahnya atau melakukan romal. Dan di 4 putaran terakhir itu berjalan biasa. Dan romal ini hanya disunnahkan bagi laki-laki saja. Tidak disunnahkan bagi perempuan. Kemudian riwayat selanjutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ramala ats-tsalatsata atwafin minal hajari ilal hajar. Jabir mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ramal 3 kali tawaf atau 3 kali putaran dari Hajar Aswad menuju Hajar Aswad. Kemudian riwayat selanjutnya dari Abi Tufail qala qultu li Ibnu Abbas ara'aita hadha ar-ramala bil baiti thalathata atwafin wa masya arba'ati atwafin asunnatun hu fa inna qaumaka yaz'umuna annahu sunnah qala faqala sadaqu wa kadzabu qala qultu ma qauluka sadaqu wa kadzabu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima Makkah faqala al-musyrikun inna Muhammadan wa ashabahu la yastati'una an yatufu bil bait minal huzli wa kanu yahsudunahu qala fa amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyarmulu thalathan wa yamshuna arba'an qala qultu lahu akhbirni anit tawaf baina Safa wal Marwa raqiban asunnatun hu fa inna qaumaka yasumuna annahu sunnah qala sadaqu wa kadzabu qala ma qultu wa ma qauluka sadaqu wa kadzabu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kathura alaihi an-nas yaquluna hadza Muhammadun hatta kharajal awatiqu minal buyut qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudrabu an-nasu baina yadayhi falamma kathura alaihi raqib wal mashyu was sa'yu afdal. Nah di sini dari Abi Tufail beliau mengatakan aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas, seorang tabi'in bernama Abu Tufail. Beliau mengatakan aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas, bagaimana pendapatmu wahai Abdullah bin Abbas tentang ramal? Itu lari kecil tadi di 3 putaran pertama di Ka'bah dan berjalan di 4 putaran selanjutnya. Apakah itu sunnah? Sesungguhnya kaum engkau menganggap bahwasanya itu adalah sunnah. Nah kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan sadaqu wa kadzabu. Mereka benar dan mereka juga salah. Kemudian aku mengatakan, apa maksud perkataanmu mereka benar, mereka salah? Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika mendatangi Mekah, maka orang-orang musyrik Mekah ketika itu mengatakan sesungguhnya Muhammad dan sahabat-sahabatnya tidak bisa atau tidak mampu bertawaf di Ka'bah karena mereka sudah kurus. Dan mereka orang-orang musyrik Mekah itu hasad kepada para Rasulullah dan para sahabatnya. Maka Rasulullah SAW kemudian menyuruh para sahabat untuk melakukan ramal, berlari kecil di 3 putaran pertama dan berjalan di 4 putaran selanjutnya. Kemudian beliau mengatakan, Abu Tufail mengatakan, kemudian aku bertanya kepadanya, beritahukan kepadaku tentang tawaf antara Safa dan Marwa dalam keadaan berkendaraan. Apakah dia sunnah? Itu apakah boleh sa'i antara Safa dan Marwa dalam keadaan berkendaraan? Sesungguhnya engkau menganggap bahwasanya itu sunnah. Kata Abdullah bin Abbas, mereka benar dan mereka juga salah. Aku mengatakan, kata Tufail, apa maksud dari perkataanmu? Mereka benar, mereka salah. Maka kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika manusia sudah banyak, yaitu ketika Rasulullah SAW sa'i antara Safa dan Marwa, dan kemudian para sahabat yang melihat itu mengerumuni Rasulullah SAW, mereka mengatakan, ini Muhammad, ini Muhammad. Sampai keluar al-awatik, yaitu anak-anak perempuan yang sudah balik atau menjelang balik dari rumah mereka karena mendengar Rasulullah SAW.
Maka kemudian Rasulullah SAW adalah orang yang tidak mendorong orang yang ada di depannya. Maksudnya ketika berkerumun orang di hadapan beliau, beliau enggak mendorong orang di depannya. Maka ketika orang sudah banyak, maka kemudian beliau menaiki kendaraan beliau. Menaiki kendaraan. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan wal masyu was-sa'yu afdal. Adapun ya sebenarnya berjalan ketika tawaf dan juga sa'i itu adalah lebih utama. Kemudian riwayat selanjutnya yang juga dari Abu Tufail, beliau mengatakan, kita baca tambahan riwayatnya, yaitu qultu li Ibnu Abbas urani qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fasifhu li qala qultu ra'aituhu indal marwati ala naqah wa qad kathura an-nasu alaihi qala faqala Ibnu Abbas dzaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahum kanu la yud'una anhu wa la yukharun, yaitu sesungguhnya aku diberitakan kepadaku bahwasanya Rasulullah SAW itu ada di Safa dan Marwah dalam keadaan di atas unta. Dan manusia ketika itu sudah banyak. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan itulah Rasulullah SAW, di mana beliau adalah orang yang ketika manusia banyak di hadapan beliau, maka beliau tidak la yuda'un wa la yukrahun, artinya beliau tidak membentak orang itu dengan lisannya, tidak juga dengan tangannya. Artinya biasanya kalau ada orang besar lewat kan biasanya kasih jalan, kasih jalan. Nah, Rasulullah enggak seperti itu. Itu maksudnya. Kasih jalan akhirnya apa? Orang mundur nah, gitu. Tapi Rasulullah enggak seperti itu. La yuda'un anhu wa la yukrahun. Yukharun ya. Yuda'un artinya ditolak, disuruh mundur dengan tangannya. La yukharun ya dibentak, mundur. Rasulullah enggak seperti itu. Maka beliau untuk menghindari itu semua kerumunan orang, maka beliau naik di atas kendaraannya. Sehingga tidak perlu menyuruh orang mundur. Kemudian riwayat selanjutnya juga dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu Makkah wa qad wahanathum humma Yathrib. Qala al-musyrikun innahu yaqdamu alaikum ghadan qaumun qad wahanathumul humma wa laqaw minha shiddatan. Fajalasu mimma yalil hijr wa amarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyarmulu thalatha aswatin wa yamshu ma bainal ruknain liyarahum musyrikun jaladahum faqala al-musyrikun haula'i alladziina za'amtum annal huma qad wahanathum haula ajladu min kadza wa kadza. Qala Ibnu Abbas wa lam yamna'hu an ya'murahum ayyarmulu al-aswat kullaha illa al-ibqa alaihim. Wa fi riwayatin dari Abdullah bin Abbas, beliau inna ma sa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rama bil bait liyuriyal musyrikin quwwatahu. Riwayat yang terakhir ini dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi Mekah, dan juga para sahabat ketika mendatangi Mekah, maka ketika itu ya sebagian sahabat itu ketika mereka hijrah ke Madinah, ada sebagian sahabat yang mereka ya sudah terkenal dahulu, ada istilah yaitu demam Madinah. Jadi sebagian orang kena demam Madinah. Maka orang-orang musyrik mengatakan akan datang kepada kalian besok ini kaum yang mereka sudah lemah karena dapat penyakit di Madinah, yaitu demamnya Madinah. Dia sudah dapat penyakit di Madinah, maka mereka tidak akan kuat untuk tawaf. Maka kemudian mereka, orang-orang musyrik ketika Nabi SAW datang dengan para sahabat untuk melakukan umrah, maka mereka duduk di sekitar Hijr, yaitu Hijr Ismail.
Maka kemudian mereka melihat Nabi SAW dan para sahabat ketika itu melakukan ramal 3 kali putaran. Wa yamshuma bainar ruknain, dan mereka berjalan di antara 2 rukun, yaitu rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Dan Nabi melakukan itu agar memperlihatkan kepada orang musyrik kekuatan mereka. Sampai orang-orang musyrik mengatakan, ini kalian yang mengatakan, inikah kaum yang kalian katakan bahwasanya, atau kalian duga bahwasanya mereka sudah kena demamnya Madinah, padahal mereka ini lebih kuat daripada ini dan ini, kata orang musyrik sendiri. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, tidak ada yang menghalangi Nabi SAW untuk terus melakukan ramal di seluruh putaran, kecuali Nabi SAW ingin tidak memberatkan kepada para sahabat, tidak memberatkan sahabat, tidak menyulitkan mereka, tidak ingin membuat mereka lelah atau capek. Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah SAW itu melakukan ramal untuk memperlihatkan kepada orang musyrik kekuatannya. Maka hadis ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana dalam hadis ini Abdullah bin Abbas menyebutkan, tadi dalam hadis sebelumnya, hadis Abdullah bin Umar, hadis Jabir bin Abdullah, disebutkan bahwasanya Nabi SAW melakukan ramal, yaitu jalan cepat atau lari di 3 putaran pertama tawaf. Apa rahasianya? Nah, hadis Abdullah bin Abbas menjelaskan rahasia, atau apa sebabnya Nabi melakukan ramal 3 kali. Di mana hadis Abdullah bin Abbas ini bercerita, kata Imam Nawawi dan juga yang lainnya, ini adalah menceritakan ketika Nabi SAW Umratul Qadha pada tahun ke-7 Hijriah. Kita tahu bahwasanya Nabi SAW pada tahun ke-6 Hijriah ingin melakukan umrah, kemudian dihalangi oleh orang kafir Quraisy. Ketika Nabi sampai di Hudaybiyah, maka Nabi dihalangi tidak boleh masuk Mekah. Sampai terjadi ketika itu perjanjian, namanya perjanjian Hudaybiyah, yang mana salah satu poin dari perjanjian Hudaybiyah yaitu Anda pulang ke Madinah tahun ini tidak boleh masuk Mekah, tapi boleh umrah tahun depan, yaitu pada tahun ke-7 Hijriah. Maka yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas ini dalam hadis ini adalah kisah ketika Nabi SAW melakukan Umratul Qadha, kata para ulama istilahnya, Umratul Qadha. Itu pada tahun ke-7 Hijriah. Di mana tadi disebutkan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu beranggapan, ya, mereka ingin mengejek, mencela Nabi. Jadi disampaikan, nih, diumumkan sama mereka, nih besok, kan mereka sudah tahu bahwasanya Nabi akan datang untuk melakukan umrah. Maka mereka beritahukan kepada penduduk Mekah semua, para pemuka-pemuka Quraisy ketika itu, ini akan datang nih orang-orang dari Madinah, Muhammad dan sahabat-sahabat aja mau datang nih. Yang mereka sebenarnya sudah kena demam Madinah. Mereka sebenarnya udah kurus, sudah lemah, udah nggak kuat lagi. Maka Nabi SAW ketika datang ke Mekah, beliau melakukan ramal, apa tujuannya? Untuk memperlihatkan kepada orang kafir Quraisy bahwasanya mereka ini kuat. Tidak benar anggapan bahwasanya mereka itu kena huma Madinah, kena demamnya Madinah sehingga membuat mereka lemah fisiknya. Maka di sini bisa kita lihat bagaimana ya, orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy itu dalam salah satu riwayat Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Yahsudunahu, yaitu mereka hasad kepada Nabi. Mereka enggak senang kalau melihat Nabi dan para sahabat itu kuat, dan begitulah orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik sejak zaman dahulu sampai hari ini. Mereka tidak akan senang melihat orang Islam itu kuat. Itu harus kita pahami itu. Sejak zaman Nabi SAW mereka tidak senang. Dalam hal yang kelihatannya sepele, kita masalah umroh saja orang musyrik nggak suka. Sampai mereka mengatakan, sampai mereka mengejek dan sebagainya. Ini Muhammad dan sahabat-sahabatnya ini lemas ini. Coba aja lihat besok.
Mereka kan sudah tinggal di Madinah. Itu orang yang tinggal di Madinah mesti dapat kena demam Madinah, mesti. Coba aja lihat besok. Nah, itu bisa kita lihat bagaimana orang-orang musyrik sejak zaman Nabi sampai hari ini dan sampai hari kiamat tidak akan suka kepada umat Islam. Dan mereka tidak akan suka kalau melihat umat Islam kuat dari segala sisi dan segi. Maka mereka akan berusaha dengan segala cara, sekuat tenaga untuk melemahkan umat Islam dengan berbagai macam cara. Dan ini bisa kita lihat ya, bagaimana mereka baik itu memerangi umat Islam dengan fisik, dengan pemikiran, dengan berbagai macam penyimpangan dan sebagainya. Itu semua apa? Untuk melemahkan umat Islam. Jadi orang-orang musyrik sampai hari ini mereka berupaya berpikir bagaimana umat Islam ini lemah. Itu harus kita sadari. Maka jangan terkecoh dengan berbagai propaganda orang-orang musyrik. Mereka semua akan berusaha melemahkan umat. Baik dari sisi fisiknya, dari sisi pemikiran, dari sisi keimanan, tauhidnya, akidahnya, dari sisi akhlak, akan dibuat kita lemah. Begitu. Orang-orang musyrik ini bisa kita lihat bagaimana dalam hal yang kecil pun mereka nggak suka. Nggak suka mereka kalau misalnya melihat umat Islam ke masjid, ramai di masjid, itu nggak suka mereka. Sehingga apa? Ketika umat Islam melakukan ibadahnya sendiri saja mereka nggak tenang. Mereka nggak tenang. Padahal ibadah sendiri nggak ada hubungannya sebenarnya. Tapi mereka nggak senang. Padahal apa? Nabi umroh nggak ada hubungan dengan mereka. Tapi mereka nggak senang. Begitulah orang-orang musyrik itu hasad kepada umat Islam dan tidak mungkin senang kepada umat Islam kalau umat Islam itu kuat, berhasil dan seterusnya. Kemudian faedah dari hadis ini juga ya bahwasanya Nabi SAW tadi memperlihatkan kepada orang musyrik kekuatannya. Ini juga faedah bagi kita bahwasanya kita mestinya di hadapan orang kafir bukan memperlihatkan kelemahan. Kita kalau berada di hadapan orang kafir harus memperlihatkan apa? Kekuatan. Coba kalau kita lemas di hadapan mereka, maka kita akan dianggap remeh. Makanya di antara sifat sahabat Nabi SAW yang Allah sebutkan dalam akhir surah Al-Fatah, Nabi SAW mengatakan apa? Allah SWT mengatakan Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad dan orang yang bersama mereka keras, tegas terhadap orang kafir. Di hadapan orang kafir kita harus tegas, harus jelas, harus kuat. Jangan lemas di hadapan orang kafir. Kita harus berwibawa, punya izzat, punya kemuliaan. Jangan merendahkan diri di hadapan orang kafir. Ini prinsip, ini akidah. Ini bisa kita lihat bagaimana Nabi SAW ini dalam hal memperlihatkan kepada mereka. Bahwasanya umat Islam itu kuat. Tidak boleh kita melemahkan diri kita atau sampai kita merendahkan diri kita di hadapan orang kafir. Maka Nabi SAW menyuruh para sahabat apa? Ayo lari di 3 putaran pertama katanya. Lari, disuruh sahabat. Kemudian tadi disebutkan sebagian riwayat Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi menyuruh para sahabat itu berlari. Orang-orang musyrik Mekah kita harus tahu ya, Ka'bah 4 sisinya. Sisi Hajar Aswad dengan hijri rukun Yamani, kemudian di sini ada hijri Ismail atau rukun Syami. Maka orang-orang musyrik Mekah duduk di sebelah sini, di sebelah dekat rukun Syami. Sedangkan Nabi Hajar Aswad di sini dengan rukun Yamani. Nabi SAW itu menyuruh sahabat untuk berlari di sini. Tapi ketika berada di sini, jalan aja kata Nabi. Ngapain lari? Apa tujuannya? Ini mengecoh orang kafir.
Jadi sebenarnya apa? Abdullah bin Abbas ingin menyampaikan bahwasanya apa? Nabi melakukan itu supaya perang urat saraf dengan orang-orang kafir. Kita harus berstrategi. Jangan kita memang lemas, memang diperlihatkan lemas, enggak. Harus tetap tegak kepala di hadapan orang kafir. Harus tetap kuat walaupun kita lemah. Nabi tadi Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Antara Hijr Rukun Yamani dengan Hajar Aswad itu disuruh jalan. Karena apa? Enggak lihat orang kafir. Orang kafir di sini duduknya. Ini bisa kita lihat ya. Bagaimana kata Nabi SAW, al-harbu khud'ah. Perang itu adalah tipuan. Jadi jangan kita lurus polos saja. Ya emang kita lemas ini kena umumnya. Enggak gitu Nabi. Diperlihatkan di hadapan orang kafir, enggak ada kita lemas-lemas. Begitu. Maka di hadapan orang kafir kita memiliki wibawa. Apa tujuannya? Supaya Pak umat Islam tidak dilecehkan. Ini bisa kita lihat bagaimana Nabi SAW itu dalam salah satu riwayat tadi disebutkan bahwasanya antara antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad itu beliau berjalan. Nanti tiba di Hajar Aswad, lari lagi karena dilihat oleh orang kafir Quraisy. Lari lagi. Tiba di sini, jalan. Kenapa? Enggak kelihatan sama mereka. Apa tujuan lari? Supaya memperlihatkan, nih kami kuat loh. Begitu. Begini kita. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bahwasanya kita di hadapan orang kafir, itu harus memperlihatkan izzah, kemuliaan. Jangan kita merasa rendah, merendahkan diri. Tidak. Justru kita merendahkan diri di hadapan saudara kita sama muslim. Kita merendahkan diri kita. Kita mau saudara kita lebih baik daripada dia, lebih baik daripada kita, lebih kuat daripada kita. Tapi di hadapan orang kafir enggak. Kita harus merendahkan diri kita di hadapan sama saudara kita. Tapi di hadapan orang kafir kita harus tegak kepala kita. Enggak ada nunduk-nunduk di hadapan orang kafir. Ini apa? Kemuliaan. Ini yang harus kita pahami. Ini akidah. Ini dalam ibadah tawaf, dalam ibadah umroh itu ada akidah di situ. Nilai akidah yang harus kita perhatikan. Kemudian faedah dari hadis ini juga bahwasanya tadi Nabi SAW, Abdullah bin Abbas ketika ditanya oleh Abu Tufail tentang bagaimana Nabi SAW itu melakukan ramal. Jadi maksud dari kata Abdullah bin Abbas yang mengatakan sodaku wa kadzabu, sebagian manusia benar, sebagian lagi mereka salah. Apa maksudnya? Maksud Abdullah bin Abbas adalah bahwasanya Nabi SAW itu melakukan ramal itu memang benar Nabi melakukan ramal di 3 putaran pertama ketika tawaf. Tapi kata Abdullah bin Abbas, yang dipahami oleh Abdullah bin Abbas adalah tujuan beliau melakukan itu hanya sekedar apa? Memperlihatkan kepada orang musyrik bahwasanya kami ini kuat. Sehingga apa? Pendapat Abdullah bin Abbas sendiri apa? Menurut beliau tidak disyariatkan itu ramal setelah itu. Hanya khusus waktu itu saja. Makanya ditanyakan as-sunnatunhu, apakah sunnah itu? Melakukan ramal itu setiap kali tawaf, setiap seorang melakukan ibadah haji atau umrah. Kata Abdullah bin Abbas, sadaku wa kadzabu. Mereka benar, tapi mereka juga salah. Benar Nabi melakukan itu, tapi salah dalam pemahaman, kata Abdullah bin Abbas. Ini menurut pendapat Abdullah bin Abbas. Tetapi apa? Pendapat Abdullah bin Abbas ini tertolak. Mayoritas para ulama, para sahabat, para tabi'in, para ulama menganggap bahwasanya ramal itu tetap disunnahkan sampai hari ini, sampai hari kiamat. Bagi orang yang ingin yang pertama kali datang ke Makkah kemudian dia tawaf, baik tawaf umrah ataupun haji, tetap disunnahkan ramal. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Nabi SAW, nanti akan kita sebutkan hadisnya setelah bab ini. Bahwasanya Nabi SAW itu ketika haji wada tetap beliau ramal. Pada haji wada itu enggak ada lagi orang musyrik. Itu orang Islam semua. Kalau memang ramal itu semata-mata hanya untuk memperlihatkan kekuatan kepada orang musyrik tadi, karena ada perkataan orang musyrik tadi, tentunya Nabi tidak akan melakukan itu ketika haji wada. Tapi Nabi tetap melakukannya di haji wada. Makanya
pendapat mayoritas para ulama, para sahabat, para tabiin, para ulama, ramal tetap disunnahkan. Tapi hukumnya sunnah bagi laki-laki. Kemudian faedah dari hadis ini juga yaitu bagaimana akhlak Nabi SAW, atau sebelumnya juga adalah ketika Nabi dikatakan naik kendaraan ketika sa'i antara Safa dan Marwah. Dalam riwayat tadi disebutkan ala naqah, di atas untanya. Maka para ulama menjelaskan boleh seseorang melakukan sa'i dengan berkendaraan. Sebagaimana juga tawaf, sebagaimana nanti akan kita sebutkan, ada bab sendiri setelah ini, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Ada bab setelah ini yang lebih jelas dan gamblang yang menyebutkan ini. Tapi di sini sebutkan ya riwayat Abdullah bin Abbas tadi. Kemudian faedah juga dari hadis ini adalah akhlak Nabi SAW. Di mana Nabi SAW ketika itu tentunya para sahabat bisa kita lihat, tentunya para sahabat ingin melihat Nabi. Lebih lagi ingin melihat bagaimana si Nabi melakukan ibadah, terutama bagaimana si Nabi tawaf, bagaimana Nabi sa'i antara Safa dan Marwah, bagaimana. Sehingga Nabi dikerumuni. Tapi Nabi di antara adab Nabi gimana? Kalau orang berkerumunan Nabi enggak mundur, enggak. Nabi enggak melakukan seperti itu. Maka Nabi untuk mengantisipasi hal tersebut, Nabi naik kendaraan. Naik untanya. Makanya nanti akan kita sebutkan bolehnya berkendaraan ada sebab. Boleh nggak orang berkendaraan ketika tawaf atau sa'i? Ada nanti akan kita sebutkan yang lebih jelas di bab selanjutnya. Tapi di sini disebutkan oleh Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi berkendaraan. Tapi di sini tujuannya adalah agar Nabi tidak menghardik orang, suruh mundur enggak, atau didorong oleh Nabi enggak. Nabi tidak melakukan hal tersebut. Ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW juga berlemah lembut kepada para sahabat. Termasuk tadi juga Nabi SAW tidak melakukan ramal di 7 putaran. Ke-7 putarannya kenapa? Karena Nabi tidak ingin menyusahkan para sahabat, membuat sahabat lelah, capek. Ini bisa kita lihat bagaimana Nabi SAW sangat memperhatikan umatnya, tidak ingin menyusahkan, tidak ingin memberatkan. Dan begitulah syariat kita. Nabi SAW mengatakan inna hadzal din yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Dan Nabi ketika diberikan pilihan, maka Nabi pasti akan memilih yang paling mudah selama tidak ada dosa di dalamnya. Ma khayyara Rasulullah SAW bainal amrayni illa ikhtar aisaruhuma ma lam yakun itsman. Begitu kata Aisyah, bahwasanya Nabi SAW ketika diberi pilihan, ada 2 pilihan, maka Nabi pasti akan memilih yang paling mudah selama tidak ada dosa di dalamnya. Maka ini salah satu sifat Nabi SAW, dan ini salah satu tabiat dari agama kita yang mulia, memberikan kemudahan kepada umatnya. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini ya beberapa hadis mungkin baru yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.